penghasilan. Bagaimana itu? Baik, Mas Fauzan. Jadi, zakat penghasilan ialah merupakan zakat. Nah, sekarang kamu juga bisa konsultasi zakat secara langsung di rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang masuk Ustaz. Siap, izin ya Pak. Gampang kan? Yuk segera konsultasikan zakatmu. Pengen berzakat, tapi bingung mau konsultasi ke siapa? Hah, sekarang kamu bisa berkonsultasi tentang zakat melalui telepon loh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Fauzan. Mau konsultasi tentang zakat penghasilan. Bagaimana ya perhitungannya? Oh baik, Mas Fauzan. Jadi, zakat penghasilan ialah merupakan zakat. Nah, sekarang kamu juga bisa konsultasi zakat secara langsung di rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang masuk Ustaz. Siap, izin ya Pak. Gampang kan? Yuk segera konsultasikan zakatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abang Kakak dan Bunda, hari ini kami Masjid Kapal Munzalan Indonesia berkolaborasi dengan Baitul Mal Munzalan Indonesia saat ini sedang berada di kawasan wakaf produktif Masjid Al-Kaf yang terletak di Mega Timur. Nah, Alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan yaitu launching pemberdayaan kerajinan akar keladi. Dan saat ini sedang dilaksanakan di belakang ibu-ibu sedang belajar untuk sama-sama membuat kerajinan dari akar keladi. Yuk kita lihat progres kegiatan kita pada hari ini. Alamin. Nah, Abang Kakak dan Bunda udah menyaksikan kan kegiatan seru kita hari ini bersama ibu-ibu mustahik dalam launching pemberdayaan kerajinan akar keladi. Nah, terima kasih banyak jazakumullah asana jaza untuk Abang Kakak dan Bunda yang sudah mempercayakan kami sebagai jembatan amal soleh untuk menyalurkan zakat pemberdayaan. Nah, Abang Kakak dan Bunda, jangan bosan jadi orang baik dan sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia nih buat abang kakak yang domisili di Kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Roti isi dengan varian rasa yang biasa kita nikmati waktu kecil, kini hadir kembali dengan varian rasa yang lebih banyak. Kalau zaman kecil kita hanya menikmati rasa coklat, kacang hijau, juga serikaya, kini kita bisa menikmati roti ini dengan pilihan rasa yang lebih banyak. Ada rasa coklat, keju, blueberry, serikaya, dan strawberry. Kalau soal harga, tidak perlu khawatir. Karena satu rotinya seharga Rp3.500 dan kalau beli tiga, cuma Rp10.000 aja loh. Roti ini dijual oleh Pak Widi, salah satu penerima manfaat bantuan usaha mustahik berkolaborasi kebaikan antara Masjid Kapal Munzalan Indonesia dan PSI Maslahat. Untuk abang kakak yang ingin menikmati roti kampung ini, insya Allah bapaknya jualan keliling menggunakan gerobaknya di area Sungai Raya Dalam ya, dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan yang terpenting, roti kampung ini sudah mengantongi sertifikat halal loh. Karena rotinya hasil produksi dari Roti Bahagia yang merupakan badan usaha milik Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Kabar bahagia nih buat abang kakak yang berdomisili di Kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Roti isi dengan varian rasa yang biasa kita nikmati waktu kecil, kini hadir kembali dengan varian rasa yang lebih banyak. Kalau zaman kecil kita hanya menikmati rasa coklat, kacang hijau, juga serikaya, kini kita bisa menikmati roti ini dengan pilihan rasa yang lebih banyak. Ada rasa coklat, keju, blueberry, serikaya, dan strawberry. Kalau soal harga, tidak perlu khawatir. Karena satu rotinya seharga Rp3.500 dan kalau beli tiga, cuma Rp10.000 aja loh. Roti ini dijual oleh Pak Widi, salah satu penerima manfaat bantuan usaha mustahik berkolaborasi kebaikan antara Masjid Kapal Munzalan Indonesia dan Bank BSI Maslahat. Untuk abang kakak yang ingin menikmati roti kampung ini, insya Allah bapaknya jualan keliling menggunakan gerobaknya di area Sungai Raya Dalam ya, dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan yang terpenting, roti kampung ini sudah mengantongi sertifikat halal loh.
karena rotinya hasil produksi dari Roti Bahagia yang merupakan badan usaha milik Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Kabar bahagia nih buat abang kakak yang berdomisili di kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Roti isi dengan varian rasa yang biasa kita nikmati waktu kecil, kini hadir kembali dengan varian rasa yang lebih banyak. Kalau zaman kecil kita hanya menikmati rasa coklat, kacang hijau, juga serikaya, kini kita bisa menikmati roti ini dengan pilihan rasa yang lebih banyak. Ada rasa coklat, keju, blueberry, serikaya, dan strawberry. Kalau soal harga, tidak perlu khawatir, karena satu rotinya seharga Rp3.500 dan kalau beli tiga, cuma Rp10.000 aja loh. Roti ini dijual oleh Pak Widi, salah satu penerima manfaat bantuan usaha mustahik berkolaborasi kebaikan antara Masjid Kapal Munzalan Indonesia dan Bank BSI Maslahat. Untuk abang kakak yang ingin menikmati roti kampung ini, insya Allah bapaknya jualan keliling menggunakan gerobaknya di area Sungai Raya Dalam ya, dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan yang terpenting, roti kampung ini sudah mengantongi sertifikat halal loh, karena rotinya hasil produksi dari Roti Bahagia yang merupakan badan usaha milik Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Kabar bahagia nih buat abang kakak yang berdomisili di kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Roti isi dengan varian rasa yang biasa kita nikmati waktu kecil, kini hadir kembali dengan varian rasa yang lebih banyak. Kalau zaman kecil kita hanya menikmati rasa coklat, kacang hijau, juga serikaya, kini kita bisa menikmati roti ini dengan pilihan rasa yang lebih banyak. Ada rasa coklat, keju, blueberry, serikaya, dan strawberry. Kalau soal harga, tidak perlu khawatir, karena satu rotinya seharga Rp3.500 dan kalau beli tiga, cuma Rp10.000 aja loh. Roti ini dijual oleh Pak Widi, salah satu penerima manfaat bantuan usaha mustahik berkolaborasi kebaikan antara Masjid Kapal Munzalan Indonesia dan Bank BSI Maslahat. Untuk abang kakak yang ingin menikmati roti kampung ini, insya Allah bapaknya jualan keliling menggunakan gerobaknya di area Sungai Raya Dalam ya, dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan yang terpenting, roti kampung ini sudah mengantongi sertifikat halal loh, karena rotinya hasil produksi dari Roti Bahagia yang merupakan badan usaha milik Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Kabar bahagia nih buat abang kakak. Pengen berzakat, tapi bingung mau konsultasi ke siapa? Sekarang kamu bisa berkonsultasi tentang zakat melalui telepon loh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Fauzan, mau konsultasi tentang zakat penghasilan. Bagaimana ya perhitungannya? Oh baik, Mas Fauzan. Jadi, zakat penghasilan ialah merupakan zakat. Nah, sekarang kamu juga bisa konsultasi zakat secara langsung di rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ustaz. Siap, izin ya Pak. Gampang kan? Yuk segera konsultasikan zakatmu. Berbahagia nih buat abang kakak yang berdomisili di kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Roti isi dengan varian rasa yang biasa kita nikmati waktu kecil, kini hadir kembali dengan varian rasa yang lebih banyak. Kalau zaman kecil kita hanya menikmati rasa coklat, kacang hijau, juga serikaya, kini kita bisa menikmati roti ini dengan pilihan rasa yang lebih banyak. Ada rasa coklat, keju, blueberry, serikaya, dan strawberry. Kalau soal harga, tidak perlu khawatir, karena satu rotinya seharga Rp3.500 dan kalau beli tiga, cuma Rp10.000 aja loh. Roti ini dijual oleh Pak Widi, salah satu penerima manfaat bantuan usaha mustahik berkolaborasi kebaikan antara Masjid Kapal Munzalan Indonesia dan Bank BSI Maslahat. Untuk abang kakak yang ingin menikmati roti kampung ini, insya Allah bapaknya jualan keliling menggunakan gerobaknya di area Sungai Raya Dalam ya, dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan yang terpenting, roti kampung ini sudah mengantongi sertifikat halal loh, karena rotinya hasil produksi dari Roti Bahagia yang merupakan badan usaha milik Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Kabar bahagia nih buat abang kakak yang berdomisili di kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Roti isi dengan varian rasa yang biasa kita nikmati waktu kecil, kini hadir kembali dengan varian rasa yang lebih banyak. Kalau zaman kecil kita hanya menikmati rasa coklat, atau juga serikaya, kita bisa menikmati roti ini dengan pilihan rasa yang lebih banyak. Ada rasa coklat, keju, blueberry, serikaya, dan strawberry.
Kalau soal inilah salah satu program penyaluran zakat di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Program MPC, Mustahik Produktif Center. Mereka adalah para mustahik, para penerima zakat. Jika biasanya mustahik hanya menerima zakat saja, di Baitul Mal Munzalan Indonesia, program penyaluran zakat dengan cara pemberdayaan mustahik yang terpusat di masjid. Program ini bertujuan agar para mustahik tidak hanya sebatas menerima zakat saja, namun juga mengajak mereka untuk kembali ke masjid dengan program terbiah, sosial, pemberdayaan sumber daya manusia, dan peningkatan ekonomi. Coba kita dengar perasaan dari mustahik setelah mengikuti program MPC ini. Kita mengaji di sini dapat manfaat dan dapat pembelajaran dari bacaan Al-Quran, pembetulan ayat-ayat Al-Quran yang memang kami belum tahu. Fix zakat kamu bermanfaat bagi para mustahik produktif di bawah naungan Baitul Mal Munzalan Indonesia dan Masjid Kapal Munzalan. Tunaikan zakat penghasilanmu dan beri dampak kepada para mustahik melalui www.zakatmunzalan.site/zakat penghasilan. Dan doakan agar mustahik yang diberikan zakat bisa menjadi muzaki selanjutnya seperti kamu. Inilah salah satu program A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, hari Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Hari ini kita berkumpul kembali di pertemuan yang kelima dari serangkaian program pelatihan terapi sehat, yang dimana hari ini akan dilaksanakan program pelatihan totok punggung, terapi totok punggung, hari Kamis dan hari Sabtu lusa atau tanggal 9 November tahun 2024. Teman-teman semuanya, baik yang pria maupun yang wanita, akan kita ajari bagaimana keterampilan dalam memberikan terapi totok punggung pada para klien-kliennya nanti. Tapi tentu dengan metode yang bertanggung jawab, dengan ilmu yang sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita minta para peserta di sini, baik yang pria dan wanita, harus memperhatikan materi yang kami berikan secara seksama, supaya bisa memberikan pelayanan terapi totok punggung secara komprehensif, secara komitmen, dan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etika, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Harapannya program PTS ini bisa melahirkan banyak kader-kader kesehatan yang tidak hanya punya kemampuan menterapi, tapi juga menjadi kader tokoh-tokoh ilmu kesehatan Islam di Pontianak, di Provinsi Kalimantan Barat, dan di Republik Indonesia tercinta kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang ingin melakukan transaksi, kami menyiapkan 2 tempat transaksi, yaitu di lantai 3 dan juga di lantai dasar. Bagi Anda yang saat ini berada di lantai Assalamualaikum.
Ratusan ribu senyum yang sama telah merekah di seluruh Indonesia. Wujud bahagia atas upaya yang dimulai dari masjid kecil di dalam gang. Di tengah pemukiman non-muslim, Masjid Kapal Munzalan Indonesia memulai pergerakan dakwahnya sejak tahun 2012, mencetuskan program-program bermanfaat luas tanpa batas, dan mensistemasinya dengan pengadaan lembaga amil zakat nasional, Baitul Mal Munzalan Indonesia. Baitullah, yaitu masjid, dan Baitul Mal adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dalam Al-Quran disebutkan 30 kali dan yang 27 selalu berdampingan. Aqomus sholah wa atuz zakat. Jadi, untuk memakmurkan masjid, tentunya kita juga harus menunaikan zakat. Itu sesuatu. Dengan mulai dari penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran jiswaf dalam 4 bidang utama, yaitu kemanusiaan, kepedulian, pendidikan, dan sebagai lembaga sosial keuangan berbasis masjid yang turut berkontribusi dalam Sustainable Development Goals. Kami memiliki doa untuk menjadi yang terbaik di Indonesia, yang amanah, profesional, dan transparan, berbasis ketakwaan dan keberjamaah, dengan terus bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Pergerakan masjid dan Baitul Mal Munzalan Indonesia tidak luput dari peran penting sebuah komunitas besar yang berkumpul dengan niat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Mereka adalah pasukan amal soleh yang sering kita sebut Paskas. Insya Allah, lelahku lillah. Itulah spirit utama dari seorang Paskas. Energinya fokus mencari bekal pulang kepada Allah. Pergerakannya terus ada. Pahalanya insya Allah mengalir kembali kepada ayah bunda yang menyalurkan zakat dan infak meluas tanpa batas. Maka jangan bosan jadi orang baik. Apalagi dengan kemudahan teknologi saat ini, berzakat dan berinfak bisa dilakukan dari manapun dan kapanpun hanya dengan sentuhan jari. Dengan kemajuan teknologi yang ada, kita akan berada lebih dekat bersama para pejuang kebaikan untuk dapat melaporkan kegiatan terkini lebih cepat. Amil muda yang berbakat juga membuka tangan lebih lebar untuk merangkul mitra lainnya. Dalam program pemberdayaan yang tepat sasaran dan bersama menyebarkan manfaat luas tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan anta khairu manzilin amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan syukur karena malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di seminar zakat ya ayah bunda abang kakak, yang mana dalam beberapa menit ke depan insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai zakat, yaitu tema besar kita pada malam hari ini, hidup hebat dengan zakat. Sebelum itu saya ingin menyapa dulu nih ayah bunda abang kakak yang sudah bergabung. Sebelumnya yang masih nonaktifkan kameranya, jika tidak ada halangan boleh diaktifkan ya kameranya, sebagai salah satu adab kita dalam pertemuan online. Nah, jadi untuk ayah bunda abang kakak yang nggak ada halangan boleh diaktifkan kameranya sebagai salah satu adab kita dalam pertemuan online. Nah, bagi yang ada halangan nggak apa-apa dinonaktifkan saja, dan izin mengingatkan ya ayah bunda abang kakak,
untuk menonaktifkan mikrofonnya. Nah, jadi biar nggak eh, bercampur nanti suaranya antara pemateri dan juga peserta, jadi diharapkan untuk ayah bunda abang kakak yang baru bergabung untuk menonaktifkan mikrofonnya gitu. Nah, jadi insya Allah ayah bunda abang kakak sebelumnya perkenalkan saya Dani Swat, ya, saya salah satu amil di Baitul Mal Jalan Indonesia yang akan memandu jalannya seminar zakat pada malam hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa dulu nih ayah bunda abang kakak yang sudah bergabung di sini yang dari wilayah Sumatera, ada nggak di sini ayah bunda abang kakak? Oh, ada. Siap. Dari wilayah Jawa ada nggak? Di sini Jawa. Oh, kayak dari Lampung. Oh, siap. Terima kasih. Kemudian dari wilayah Indonesia bagian timur, di sini ada nggak yang ikut di sini? Oh, ini Kak Lucy dari Bengkulu, siap. Ya. Baik. Terima kasih, Ibu Bunda Bang Kakak yang sudah bergabung ini dari seluruh Indonesia. Nah, jadi Masya Allah, Tabarakallah, perjuangan Ayah Bunda Abang Kakak untuk sama-sama belajar malam hari ini sangat luar biasa ya. Semoga apa yang udah kita niatkan sama-sama dan udah kita lakukan pada malam hari ini telah catat sebagai amal soleh yang Allah ridhoi, telah adilkan pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita. Semoga menjadi wasilah untuk dosa-dosa kita di masa lalu. Amin Allahumma. Baik, sebelum itu Ayah Bunda Abang Kakak, izin saya memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Nah, jadi insya Allah yang akan menyampaikan materi tentang zakat atau strong way zakat nanti akan insya Allah akan disampaikan oleh Ayahman, ya, Ustaz Lukman Hakim. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita ada dua konsultan zakat, yaitu ada Ustadz Adam Pratama. Nah, beliau ini selaku Direktur Operasional di Baitul Mal Munzalim Indonesia dan juga dipercayakan sebagai konsultan zakat di Masjid Kapal Munzalim Indonesia. Dan juga ada Ustadz Muhammad Zakwan. Nah, beliau ini sebagai Kepala Bagian Program Zakat ya di Baitul Mal Munzalim Indonesia dan juga dipercayakan sebagai konsultan zakat di Masjid Kapal Munzalim Indonesia. Di sini yang sudah bergabung sudah ada 55 peserta. Nah, jadi mungkin ada ayah bunda abang kakak yang temannya belum bergabung, boleh sambil dihubungi jika daftarnya sama-sama sebelumnya. Silakan dihubungi lebih dahulu untuk yang belum bergabung. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai seminar zakat kita pada malam hari ini. Nah, jadi izin saya juga menyampaikan rangkaian seminar zakat kita pada malam hari ini supaya nggak kaget ya nanti kok kelamaan Bang ininya penyampainya. Nah, jadi kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama nanti akan ada penyampaian strong way zakat oleh Ayahman insya Allah. Nah, kemudian setelah penyampaian strong way zakat nanti ada Q&A atau tanya jawab insya Allah yang akan ditanggapi dan zakat kita. Ada Ustadz Adam Pratama dan juga Ustadz Zakwan. Kemudian nanti insya Allah kalau masih cukup waktunya, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di Zoom. Gitu. Siap. Di sini Ayahman, Alhamdulillah sudah bergabung dengan teman kita. Assalamualaikum Ayahman.
Alhamdulillah abang kakak, ayah bunda sudah bergabung, ayah man ya di tengah-tengah kita. Insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh ayah man. Sebelum itu saya ingin menyapa dulu ayah man. Assalamualaikum ayah man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Alhamdulillah bisa ya man, jelas. Oke. Mohon maaf, ini saya sedang dalam perjalanan. Tidak apa-apa ya. Siap, aman ya man. Suara yang penting jelas. Kalau gambar tidak kedengaran tidak apa-apa kan? Iya. Siap. Soalnya harus dalam mobil, saya tidak bisa cahayanya agak beda. Tidak ada masalah ya? Siap, insya Allah aman ya. Oke. Baik. Bisa kita mulai? Siap, silakan. Pada ayah man dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya salam kenal buat semua ayah bunda, abang kakak yang bergabung di Zoom malam hari ini. Saya pengen menyapa dulu ayah bunda, abang kakak semuanya. Apakah ayah bunda, abang kakak yang ada di sini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Baik, kita bicara hidup hebat dengan zakat. Hidup hebat dengan zakat. Sebelum kita bahas hidup hebat dengan zakat, kita bicara dulu 5 level manusia. Berapa? 5 level manusia. 5 level. Kita bahas manusia. ya. 5 level itu dari nomor 5 dulu. Yang level nomor 5 atau level yang paling rendah namanya manusia terpaksa. Apa namanya? Manusia terpaksa. Kenapa sholat? Ya, saya terpaksa. Kenapa pakai jilbab? Terpaksa. Kenapa puasa? Ya, terpaksa. Apapun yang dia lakukan dalam rangka terpaksa. Udah? Jadi termasuk bayar zakat. Bayar zakat itu terpaksa. Nah, ada level nomor 4. Level nomor 4 adalah level ikut-ikutan. Apa level nomor 4? Level nomor 4 apa namanya? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi kalau orang pada bayar zakat, dia juga ikut bayar zakat. Tapi kenapa dia bayar zakat? Ya ikut-ikutan aja pokoknya. Saya nggak enak nggak bayar zakat, yang lain pada bayar semua gitu. Kok Bapak bayar zakat fitrah? Ya ikut-ikutan Ustaz, orang lain juga pada bayar, masa saya nggak bayar gitu. Kok Bapak umroh? Ya yang lain pada umroh Ustaz, saya juga ikut-ikutan umroh. Udah? Udah clear ya? Baik, yang lain mic-nya boleh di-mute. Udah clear? Level yang ketiga. Tadi yang nomor 5 apa? Terpaksa. Yang terpaksa. Nomor 4 itu ikut-ikutan. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 itu percaya. Nomor 3 percaya ini ada 2 percaya. Percaya pada yang hak, percaya pada yang batil. Jadi ketika ada berita benar dia percaya,
ketika ada berita bohong pun dia percaya juga. Jadi ini manusia ilalang namanya. Seperti ikut-ikutan. Jadi kalau ada, Pak, di situ kalau berobat bagus loh, sembuh loh. Dia nggak pernah cross check, nggak pernah apa. Cuma katanya dan kayaknya aja, langsung ikut dia, langsung percaya. Oh ini lagi viral loh. Berapa standar viral itu? Ada yang bilang dibagikan oleh 50 orang udah viral kategorinya. Ada orang menganggap viral itu di atas 1 juta view. Berapa? Pokoknya katanya viral, langsung ikut aja. Dah. Apa yang ketiga? Percaya. Termasuk dalam ibadah. Pak, kenapa sedekah? Saya percaya Ustadz, kalau sedekah itu bikin rezeki berkah. Katanya sih begitu. Nah, gitu. Gitu kalimatnya. Kok Bapak bayar zakat di Baitul Mal? Saya percaya. Kayaknya orangnya nggak macam-macam deh. Ya udah kayaknya. Jadi apa ya bahasanya? Dia berbuat tapi kayak tebak-tebak buah manggis gitulah. Level berapa sekarang? Level 3. Level 2. Di level 2 itu ada orang yang namanya yakin. Apa namanya? Level 2? Ya. Yakin. Jadi dia beribadah, dia berbuat baik, dia menolong orang, dia beramal soleh, dia meninggalkan, ya kan, meninggalkan kemaksiatan itu karena yakin dalam taat itu ada kebaikan. Dia mengurus masjid karena yakin orang-orang yang mengurus masjid itu pasti dapat kebaikan dari Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir aqama sholata wa ata zakah. Ya kan? Walam yakhsha illallah faulaika humul muhtadin. Oh, kalau saya ngurus masjid saya dapat hidayah. Yakin nggak? Yakin banget. Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Tapi dua-duanya disebut dengan yakin. Saya yakin Ustaz mau nikahin si Fulanah misalnya tuh, atau mau nikahin si Fulan. Kenapa? Dia dari keturunan baik-baik. Saya yakin dia akan jadi istri yang soleha buat saya, jadi ibu yang soleha buat anak-anak saya. Oh yakin. Nikahlah akhirnya. Kalau yang jomblo-jomblo tuh beda keyakinan. Karena si si laki-lakinya yakin, perempuannya nggak yakin. Nah, itu namanya beda keyakinan, ya. Maka kalau ada moderator yang belum nikah itu mungkin beda keyakinan gitu. Ada orang bisa pergi umroh bawa duit 200.000. Nah, itu sudah sampai level apa tuh? Nanti levelnya level nomor 1. Apa level nomor 1, Ayaman? Level nomor 1 namanya iman. Bedanya yakin sama iman apa? Yakin tuh naik turun. Iman cenderung stabil. Walaupun kadang-kadang iman itu naik dan turun, tapi kalau sudah di level iman, biasanya dia stabil. Kalau yang naik turun, ngaku-ngakunya beriman. Nah, sekarang ayah bunda, mau nggak ayah bunda abang kakak ini bayar zakat atau menunaikan zakat, tapi levelnya bukan level ikut-ikutan, bukan level terpaksa, bukan level percaya dan yakin saja, tapi membayar zakat sampai di level iman. Mau nggak? Itu dulu pertanyaannya. Di kolom chat aja boleh. Ada yang mau? Wah, Masya Allah pada mau ya, Man. Oke. Ayah bunda, abang kakak, kita langsung aja ya. Saya nggak banyak-banyak. Level yakin itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 100. Level yakin. Coba buka Daniswat 9103. Boleh di-share screen-nya kalau ada.
9103. Ya, sebentar ya. Level yakin. Atau ada yang mau berbagi dengan senang Hebat hati? dengan zakat. Ya. Masukkan surat 9 ayat 103 di kolom chat, bagikan ininya, ayatnya. Pakai. Itu dia. Terima kasih nih Redmi Note siapa nih? 10S. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna solataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jadi dia panggil amil zakat, lalu amil zakat itu mengambil uang dari dia dan dapat 3 hadiah. 1, dibersihkan hartanya. Apa yang pertama? Dibersihkan harta. 2, disucikan jiwanya. Apa yang kedua? Disucikan jiwanya. 3, ditenangkan hidupnya. Hidupnya. Jadi, Bapak kenapa bayar zakat? Saya yakin dengan ayat Al-Quran yang mengatakan siapa yang diambil zakatnya, maka dia akan dibersihkan hartanya, disucikan jiwanya, dan ditenangkan hidupnya. Itulah hidup hebat dengan zakat di level yakin. Jelas dalil ayatnya, jelas ayat Qur'annya. Itulah orang-orang yang levelnya yakin. Ketika ada datang Baitul Mal ke rumah dia, dia senang. Alhamdulillah, ada orang yang mau datang mengambil zakat saya. Itu level apa namanya? Yakin. Ya. Bagus, bagus banget. Tapi malam hari ini kita mau belajar level iman. Level apa? Iman. Tolong Bang Daniswat bukakan surat Fussilat surat 41 ayat 6. Ustadz ada saya ini pelajari flow-nya. Oke? 5 level manusia, yakin 9103, tapi iman itu Fussilat 41 ayat 6. Tolong Bang Daniswat bacakan artinya aja. 41 ayat 6. Baik, izin ayat. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Oke, tolong bacakan bahasa Arab di bagian akhir. Celakalah, dimulai dari kata-kata wawailul. Wawailul lil musyrikin. Ada kata-kata wawailul lil musyrikin. Wail itu artinya celaka. Celaka itu gimana kira-kira? Kalau naik mobil, ditabrak. Kalau punya badan sehat, jadi sakit. Punya usaha, hancur. Punya hati, gelisah. Punya bisnis, babak belur. Bikin syirkah, syirkahnya ditipu orang. Itulah celaka namanya. Kalau bahasa Pontianak, celaka. Dan wail itu ayah bunda juga nama lain dari neraka. Jadi neraka itu ada namanya neraka wail. Siapa yang celaka? Yang celaka adalah yang musyrik. Sekarang pertanyaannya, sebagai orang yang pengen terus belajar, kita pasti bertanya kan, siapa musyrik itu? Siapa yang musyrik? Yang mempersekutukan Allah. Yang musyrik orang yang mempersekutukan Allah. Kalau ditanya, apa contoh musyrik? Pergi ke dukun, menyembah pohon, memberikan sesajen, bikin usaha tapi pakai pesugihan, datang ke dukun supaya pakai penglaris,
dapat pengasih dan segala macam, buka aura, itu semua musyrik. Itulah musyrik yang kita tahu selama ini. Maka Bang Daniswat, tolong bukakan 41 ayat 7-nya. Ayat ini bersambung. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik. Who are they? Siapakah mereka itu? Ayat 7-nya. Siapa? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan ingkar terhadap kehidupan akhirat. Masya Allah. Siapa yang musyrik itu? Orang yang tidak membayar zakat ayatnya. Masya Allah. Siapa yang baru tahu ayat ini dari 77 orang yang baru join? Siapa yang baru tahu? Ada yang baru tahu bahwasanya ternyata musyrik itu ternyata tidak bayar zakat itu Masuk golongan orang musyrik. siapa yang baru tahu? Saya chat di kolom chat. Ada yang baru tahu? Sudah tahu? Baru tahu. Siapa yang lebih semangat bayar infak daripada bayar zakat? Ada? Siapa yang lebih semangat bersedekah daripada bayar zakat? Ada? Baru tahu. Saya baru tahu. Masya Allah. Lebih populer infak atau zakat? Infak. Orang lebih mudah diajak bersedekah atau diajak berzakat? Sedekah. Sekarang kalau tidak bersedekah, apa ancamannya? Kalau tidak bersedekah, apa ancamannya? Nakawel. Tidak bersedekah. Sedekah infak maksudnya. Tidak berinfak. Apa ancamannya? Nggak ada. Karena infak itu sunnah. Jadi kalau mau dapat lipatan rezeki, lompatan rezeki ya infak. Tapi maksud saya, ya karena hukumnya sunnah, jadi ya nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kalau tidak berzakat, tahu ancamannya? Kalau tidak bayar zakat berarti musyrik. Sekarang pertanyaannya, Ayah Bunda masih bisa fokus, masih bisa konsentrasi? Masih insyaallah. Masih. Ayah Bunda, kalau tadi buka Quran surat 9103 ada khud min amwalihim, itu levelnya apa? Yakin. Sekarang kalau iman gimana? Diingatkan lewat WhatsApp, dijemput infaknya atau nyerahkan sendiri dengan penuh keimanan. Mana levelnya? Nyerahkan sendiri. Ayah Bunda yang 70 berapa nih? 76 orang ini nunggu di follow up sama Baitul Mal atau nyerahkan sendiri zakatnya? Ayo. Nyerahkan sendiri. Sudah tahu level iman dengan yakin gimana? Ini tolong ya Dewan Syariah, Ustadz Fanani, Mas Jati, Ustadz Adam, Zakwan, dan juga Ustadz Daniswat. Tolong diingat flow-nya, cara saya nyampaikan ini. Oke? Siap. Suruh mereka milih. Hai Muzaki. Assalamualaikum. Dengar semuanya? Kalau kau mau di level beriman, jangan sok dibutuhkan. Allah tidak perlu duitmu, tidak perlu hartamu. Dengar? Dengar. Udahlah Zoom,
bayar mungkin, kena marah-marah sama Ayaman. Siapa yang kaget dengar materi kayak gini? Sakit perut? Mual-mual, mules-mules? Ada yang nyesal ikut malam ini? Ada yang nyesal? Syukur Ayaman, Ada yang konslet otaknya? bersyukur. Alhamdulillah. Ada yang konslet otaknya malam ini? Ternyata seseram itu zakat. Pantas hidup saya biasa-biasa aja. Pantas gitu-gitu aja. Ternyata saya masuk kategori musyrik dan masih manja sebagai muzaki. Mintanya dijemput, mintanya disilaturahimin, mintanya didatangin. Kalau kau beriman, kau yang datang ke Baitul Mal. Dengar kau nih? Ya, ya. Pokoknya sakit perut lah nih malam ini nih. Ngapa Ayaman semangat banget? Tadi makannya dikasih makan makanan Padang jadi agak pedas dikit. Makanya Ayaman ngomongnya agak garang malam ini. Maka mudah-mudahan nanti kantor Baitul Mal ramai orang datang. Amin. Kan enggak disuruh datang ke medan perang untuk mengorbankan nyawa. Cuma disuruh potong duit dikit aja seuprit. Cuma 2,5%. Dan kita tidak menunggu. Tapi kita yang mendatangi. Sip. Di mana orang-orang Baitul Mal dapat insight malam hari ini? Insya Allah. Ya, aman. Makin garang kayaknya nanti nih, Pak Direktur ini. Ya, awas aja nanti cara nyampaikannya beda. Lain yang saya sampaikan, lain cara dia nyampaikan. Siap. Nah, habis ini kan ada pertanyaan tuh, 2,5% tiap tahun atau tiap bulan. Nah, nanti akan dijawab oleh konsultan zakat kita Ustadz Adam. Ayaman nyampaikan itu dulu. Apa? Itu dulu. Nah, oke, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Barakallahu fikum, berkah selalu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Jalan-jalan ke rumah Bu Hidayah, di rumah Bu Hidayah pakai sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ayman atas penyampaian dan strong way-nya. Jadi sekarang udah jelas ya Bunda Abang Kakak. Jadi musyrik itu bukan hanya yang mempersekutukan Allah, tetapi juga yang enggan untuk menunaikan zakat. Nah, jadi harapannya setelah ini kita bisa menjadi hamba Allah yang udah sadar akan zakat, jadi nggak perlu diingetin lagi, nggak perlu jemput lagi. Harapannya kita semuanya nanti bisa sadar dengan sendirinya untuk menyerahkan zakat ke Baitul Mal atau ke amil yang dipercaya oleh Ayah Bunda Kakak. Terima kasih banyak Ayahman atas penyampaian ilmunya yang Masya Allah tabarakallah. Kami mendoakan juga Ayahman yang sekarang sedang safar ya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah dan selalu diberikan kesehatan dan diberkahi setiap langkah di dakwah ini. Amin Allahumma. Jadi gimana ya Bunda Abang Kakak setelah mendapatkan ya ilmu dari Ayahman, sekarang udah semakin terbuka ya Bunda. Nah, insya Allah beberapa menit ke depan lagi kita akan lanjutkan. Namun sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu ada video yang akan ditayangkan. Selamat menyaksikan. Ayo Bunda Kakak.
Pengen berzakat, tapi bingung mau konsultasi ke siapa? Sekarang kamu bisa berkonsultasi tentang zakat melalui telepon loh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Fauzan, mau konsultasi tentang zakat penghasilan. Bagaimana ya perhitungannya? Oh baik Mas Fauzan. Jadi zakat penghasilan ialah merupakan zakat. Nah, sekarang kamu juga bisa konsultasi zakat secara langsung di rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ustaz. Siap, izin ya Pak. Gampang kan? Yuk segera konsultasikan zakatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah abang kakak dan bunda, hari ini kami Masjid Kapal Munzalan Indonesia berkolaborasi dengan Baitul Mal Munzalan Indonesia saat ini sedang berada di kawasan wakaf produktif Masjid Al-Kaf yang terletak di Mega Timur. Nah, alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan, yaitu launching pemberdayaan kerajinan akar keladi. Dan saat ini sedang dilaksanakan di belakang, ibu-ibu sedang belajar untuk sama-sama membuat kerajinan dari akar keladi. Yuk kita lihat progres kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, abang kakak dan bunda udah menyaksikan kan kegiatan seru kita hari ini bersama ibu-ibu mustahik dalam launching pemberdayaan kerajinan akar keladi. Nah, terima kasih banyak, jazakumullah asana jaza untuk abang kakak ayah dan bunda yang sudah mempercayakan kami sebagai jembatan amal soleh untuk menyalurkan zakat pemberdayaan. Nah, abang kakak ayah dan bunda, jangan bosan jadi orang baik dan sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia nih buat abang kakak yang berdomisili di kota Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Roti isi dengan varian rasa yang biasa kita nikmati waktu kecil, kini hadir kembali dengan varian rasa yang lebih banyak. Kalau zaman kecil kita hanya menikmati rasa coklat, kacang hijau, juga serikaya, kini kita bisa menikmati roti ini dengan pilihan rasa yang lebih banyak. Ada rasa coklat, keju, blueberry, serikaya, dan strawberry. Kalau soal harga, tidak perlu khawatir, karena satu rotinya seharga Rp3.500 dan kalau beli 3, cuma Rp10.000 aja loh. Roti ini dijual oleh Pak Widi, salah satu penerima manfaat bantuan usaha mustahik berkolaborasi kebaikan antara Masjid Kapal Munzalan Indonesia dan Bank BSI Maslahat. Untuk abang kakak yang ingin menikmati roti kampung ini, insya Allah bapaknya jualan keliling menggunakan gerobaknya di area Sungai Raya Dalam ya, dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan yang terpenting, roti kampung ini sudah mengantongi sertifikat halal loh, karena rotinya hasil produksi dari Roti Bahagia yang merupakan badan usaha milik Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Thank you Bunda Abang Kakak. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu Q&A atau tanya jawab. Nah, yang insya Allah akan menanggapi pada pertanyaan berikut adalah Ustadz Adam Pratama. Ya, jadi insya Allah ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh Ustadz Adam Pratama dan Ustadz Zakwan. Namun untuk yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ustadz Adam Pratama. Kita sambil menunggu ini, tim operator akan menampilkan dulu pertanyaannya. Oke, sudah. Izin Ustadz Adam, kita mulai ya Ustadz Q&A-nya. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk di admin pendaftaran. Nah, jadi insya Allah udah kita ambil beberapa. Semoga ini mewakili pertanyaan ayah bunda semuanya. Nanti mungkin kalau ada yang nggak kepilih, insya Allah nanti kita arahkan untuk konsultasi langsung ke konsultan kita. Izin Ustadz untuk yang pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana cara menghitung zakat perdagangan jika penjual online memiliki beberapa jenis produk dengan harga yang berbeda-beda?
Ya, izin, Ustaz Adam. Atau coba saya ulangi ya pertanyaannya. Di sini yang bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara menghitung zakat perdagangan jika penjual online memiliki beberapa jenis produk dengan harga yang berbeda-beda? Izin Bang Dani, suara saya jelas nggak Bang? Jelas Ustaz? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa antal munzilin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bang Dani. Alhamdulillah tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan strong way zakat oleh Ayahman. Nanti sebelum saya jawab pertanyaan Bang, izin sedikit menyampaikan mukadimah. Alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan Ayahman itu terkait dengan zakat. Nah, teman-teman, saya mengingatkan bahwa yang sering kita lakukan rukun Islam itu dua biasanya ya, sholat dan juga puasa, apalagi ini di bulan Ramadan. Nah, terkadang kita lupa bahwasanya zakat ini adalah rukun Islam. Nah, maka tadi sudah sangat jelas sekali level yang paling tinggi itu adalah level keimanan kita untuk membayar zakat. Nah, maka taruhannya adalah kemusyrikan. Nah, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh Ayahman, mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa untuk mengeluarkan zakat ada di dua level kita, level yakin dan juga level keimanan. Jadi kita yang menyerahkan. Jadi insya Allah nih besok ini sepertinya sudah pada sadar gitu ya untuk bisa mengeluarkan zakat, tidak diingatkan lagi karena bulan Ramadan ini banyak yang mendadak berzakat gitu. Padahal kalau secara fikih ya tidak mesti hanya di bulan Ramadan gitu. Ada ketika mengeluarkannya itu di setiap bulan, setiap menghasilkan, ada yang mengeluarkannya setiap panen, ada yang mengeluarkannya setiap tahun sesuai dengan haulnya, ya kan? Bahkan ada juga yang mengeluarkannya setiap dia menghasilkan dari penghasilan yang dia dapatkan. Nah ini, nah bahkan yang kita ketahui biasanya kita hanya bayar zakat di bulan Ramadan. Dan itu pun zakat fitrah gitu. Dan itu hanya 2,7 kilogram. Bayangkan ketika kita sudah memiliki harta yang mencapai nisabnya, kemudian juga sudah melewati batas haulnya, ya kan kita tidak tahu kalau kita harus bayar zakat mal, tapi kita hanya mengeluarkan zakat fitrah saja, padahal beda sekali zakat fitrah dengan zakat mal ini. Kalau zakat fitrah ini terkait dengan jiwa kita, ya kan yang harus kita zakati, tapi zakat mal ini adalah zakat yang harus kita keluarkan dari masing-masing harta kita, gitu. Nah ini mudah-mudahan ayah bunda abang kakak yang ada di sini silahkan dicek. Tadi sore itu ada yang telepon. Orang Pontianak telepon, dia bertanya, alhamdulillah yang telepon ini sudah sepuh, umur 63 tahun, dan beliau mau umroh di tanggal 17. Nah sebelum umroh ini beliau mau bayar zakat. Jadi emang setiap tahun itu ibu ini ya kan bayar zakat kita dan alhamdulillah tahun ini pun tadi nelpon, bayangkan siapa yang menggerakkan ibu ini, hati ibu ini, keimanannya gitu kan, keyakinan dia kepada Allah. Sampai nelpon gitu, Ustadz bisa nggak datang ke rumah, tolong hitungkan zakat. Saya punya beberapa penghasilan dan beberapa harta simpanan. Saya punya 75, saya masih ingat, 75 gram emas perhiasan dan juga saya punya 60 gram emas logam mulia gitu dan juga ada penghasilan lain dan juga buku tabungan. Nah, akhirnya ya udah Bun, bismillah besok kami akan datang. Nah, itu abang kakak semuanya tugas kita sebagai amil, kita juga menyediakan, kita juga memfasilitasi untuk menghitung zakat karena
tugas juga dari baginda Rasulullah Hud, ya kan, kita diminta untuk mengingatkan. Dan tadi yang disampaikan oleh Ahman bahwasanya level kita ya di bulan Ramadan ini harus lebih meningkat lagi, bukan terpaksa, bukan hanya sebagai ikut-ikutan atau bahkan kewajiban saja, tapi kita sadar bahwasanya kita yakin dan juga kita melakukan itu atas keimanan kita kepada Allah, supaya kita tidak disebut orang-orang musyrik. Nah, ayah bunda abang kakak, sebagai mukadimah tadi ya kita sepakat bahwa zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Ada orang punya mobil dua, rumah dua, misalkan dia ASN, kemudian juga dia punya perdagangan. Bayangkan, sebanyak itu hartanya, dia belum paham zakat, dan dia hanya membayar zakat fitrah saja untuk dia dan keluarganya. Nah, ini hati-hati bisa termasuk orang-orang yang musyrik ini, ya kan? Yang tadi wawailul musyrikin alladzina hum la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah, ini hati-hati ya bunda abang kakak, kami kita membayar zakat, kita taat syariat, ya kan? Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita, bukan hanya kita yang dijauhkan dari kemusyrikan, tapi siapa? Anak keturunan kita pun melihat mereka bahwasanya ayahnya bayar zakat, bundanya bayar zakat, bahwasanya mereka taat syariat gitu. Nah, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, khususnya yang wajib. Zakat ini wajib. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah, yang biasa kita lakukan sholat, puasa saja. Tapi kita lupa kalau ada zakat, yang mana ini adalah gunanya untuk dua, ya kan, menyelamatkan muzaki dari kekafiran atau kemusyrikan, dan juga menyelamatkan mustahik dari kefakiran. Mudah-mudahan dengan kita taat, dengan kita tadi mengeluarkan zakat bisa membantu saudara-saudara kita, ya kan, apalagi kalau membayar zakat kepada lembaga yang tepat, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang mau diajak taat. Nah, ini akan jauh lebih bermanfaat. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Mukadimahnya mohon maaf kalau kepanjangan ya Bang Dani ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya bagaimana hitung zakat perdagangan jika penjual online memiliki beberapa jenis produk dengan harga yang berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman semuanya, zakat itu tadi saya sampaikan ada dua, zakat mal sama zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu yang sering kita keluarkan biasanya di akhir Ramadan, itu zakat jiwa kita, menzakati jiwa kita. Saya Adam Pratama satu orang terhitung, anak saya Atala satu orang terhitung, anak saya lagi Ataya satu orang terhitung, istri saya satu orang terhitung. Nah, dikali misalkan 2,7 gram, 7 kilogram beras, itu zakat fitrah, ya kan, untuk jiwa. Tapi kita punya harta. Nah, kalau kata Ayahman, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Kalau kita sudah bicara halal yang dihisab, berarti harta-harta yang kita miliki, ya kan, itu yang halal dihisab. Kalau kita nggak bayar zakatnya, kalau kita nggak berinfak, kalau kita nggak bersedekah, itu akan dihisab. Makanya Abdurrahman bin Auf ketakutan disebut paling lama dihisabnya nanti di hari kiamat. Karena apa? Saking banyaknya hartanya. Hartanya halal semua, tapi dihisab. Apalagi haram, itu akan diazab. Nah, maka zakat mal itu zakat yang dikeluarkan dari masing-masing jenis harta kita. Nah, yang dibahas di sini itu zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran 2267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum. Wahai orang beriman, infakkanlah, zakatkanlah apa yang sudah kamu usahakan dari hasil perniagaan kamu. Jadi, yang harus kita pahami, zakat untuk orang yang berdagang ketika dia sudah mencapai haul dan nisabnya, ya kan, dan syarat-syarat rukunnya itu wajib dizakati, gitu. Nah, kalau kita lihat di Tanah Abang itu kan banyak toko-toko. Nah, itu biasanya sudah masuk di bulan Ramadan ini haulnya. Saya soalnya pernah ke sana. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Online gimana? Online juga sama. Kita punya stok. Misalkan gudang kita satu rumah. Ya kan? Bagaimana cara ngitungnya?
mau online mau offline sama saja. Cara menghitungnya aset lancar ya atau modal ditambah dengan keuntungan dan piutang dikurangi hutang ya kan yang dibayarkan ketika itu atau kewajiban-kewajiban baru dikali 2,5% gitu. Jadi yang dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Bayangkan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Sebanyak harta kita di di gudang kita, di toko kita, ya kan di rumah kita untuk yang kita jual hanya 2,5% yang Allah minta untuk dikeluarkan untuk zakat perdagangan ini. Gitu, ya kan? Contoh nih contoh. Kita di bulan Ramadan tahun lalu ya kan modal kita misalkan 300 juta. Terus keuntungan kita 200 juta. Ya kan? Terus ditambah piutang yang masuk ketika itu 100 juta. Total 600 juta. Ya kan? 600 juta yang kita dapatkan ya kan di Ramadan tahun depan ini misalkan itu semuanya ditambah ya kan 300 juta tadi sebagai modal yang ada ya di situ. Kemudian 200 juta sebagai keuntungan dan 100 juta sebagai piutang yang dibayarkan dikurangi misalnya gaji karyawan dan lain-lain 100 juta. Total sisanya 500 juta. Nah, 500 juta ini sudah masuk dalam nisabnya. Kenapa? Karena nisabnya itu 85 gram emas. 85 gram emas misalkan kita hitung 100 juta. Berarti dia sudah lebih dari 100 juta. Nah, berarti dia sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? Berarti 500 juta dikali 2,5% sama dengan berapa itu yang dizakati, ya kan? Nah, ketika kita keluarkan 2, nggak apa-apa yang mau bertanya silahkan. Ketika kita mengeluarkan 2,5%-nya, bayangkan kata baginda Rasulullah, ajarakallahu fima a'taita. Allah, ini doa Rasulullah ya kepada orang-orang yang berzakat. Ajarakallahu fima a'taita. Mudah-mudahan yang kau keluarkan 2,5% ini, ya kan, Allah membalas dengan balasan terbaik. Bayangkan 2,5% saja nih. Kalau ibarat kita makan durian cuma yang kita keluarkan tuh cuma apa duri-durinya tuh ya kan 2,5%-nya kita keluarkan, nah itu akan dibalas oleh Allah. Wa baraka fima abqaita. Bayangkan betapa indahnya kita berzakat. Kalau tadi kata Ayahman, hartanya dibersihkan, jiwanya disucikan, kemudian hidupnya ditenangkan. Nah, ini kata baginda Rasulullah mendoakan Allah membalas 2,5%-nya. 97,5% itu diberkahi, bayangkan. Jadi terkadang kenapa harta kita nggak berkah, gampang habis, sering dicuri orang, sering dicurangi orang, cek zakatnya. Karena ini sesuai dengan baginda Rasulullah doanya. Mungkin tidak diberkahi. Ya kan? Bagaimana kita mau harta kita berkah, bermanfaat, dan dipakai untuk taat kalau kita nggak bayar zakat? Gitu. Kemudian, wa baraka fi wa ja'alahu laka tahuron. Dan 2,5% yang kita zakatkan itu menjadikan sebagai pensuci. Pensuci, pembersih harta-harta kita. Ya kan? Begitu kira-kira Bang Dani. Tadi ya kan saya sekalian karena di sini kita tidak bahas fikih secara eksplisit, saya menjelaskan poin-poinnya saja yang ada sangkut pautnya dengan zakat ini. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya ya Bunda Abang Kakak bisa juga menyalurkannya, menyampaikannya kepada keluarganya sehingga keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya itu bisa juga sadar, yakin dan keimanannya untuk mengeluarkan zakat. Begitu kira-kira Bang Dani ya. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1. Ini sepertinya masih semangat terus nih Bang. Bertambah terus nih Iya, Ustaz. orang-orangnya. Alhamdulillah. Insya Allah. Sekarang sudah di angka 70, Ustaz. 71. Ya. Baik. Apa lagi Bang? Siap. Kemudian ada pertanyaan yang kedua nih, Ustaz. Pertanyaannya, adakah zakat barang mewah seperti arloji, tas, dan sebagainya yang harganya bisa ratusan juta, tetapi barang tersebut untuk investasi. Ada juga barang yang hanya sekali-kali dipakai, ada juga barang yang untuk dipakai sehari-hari, namun ketika harganya naik akan saya jual. Baik. Nah, tadi kan saya baru menjelaskan salah satu harta yang dikeluarkan zakat itu perdagangan. Sebenarnya banyak. Ada emas. Kalau emas sih sudah jelas komoditi ya.
kamu wajib dikeluarkan. Terus pertanian, pertanian nih, misalkan beras, ya kan, padi, atau apalagi yang tadi yang perlu dikeluarkan. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana zakat barang mewah gitu. Kita ini saya baca di beberapa pendapat ulama, ya kan, harta yang kita miliki, yang kita pakai, ya kan, sejatinya itu tidak dikeluarkan zakatnya. Contoh, saya punya pakai baju nih, harga baju saya 20 juta, ya kan? Saya pakai. Nah, semahal apapun yang saya pakai ini, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Karena harta ini, karena baju yang saya pakai tidak berkembang. Gitu, Bang. Tidak berkembang. Ya kan, tidak produktif. Nah, tapi ada orang yang bertujuan, dia ngumpulkan barang-barang mewah, Lamborghini dan lain-lain. Ketika dia sudah ada diniatkan untuk diinvestasikan, untuk diperjualbelikan, nah berarti barang ini produktif, gitu. Ya kan, barang mewah yang diperjualbelikan. Nah berarti dikeluarkan nggak zakatnya? Dikeluarkan zakatnya, ya kan, hasil dari penjualan itu, begitu. Itu Bang kira-kira. Nah, itu kan apalagi dia kalau harganya naik akan saya jual. Berarti kan dia memang sudah niat nih. Gitu. Jadi hartanya daripada ke emas nanti dibayar zakat, ada yang kayak gitu, Bang. Daripada nanti ke emas pasti bayar zakat, mending saya ke barang-barang berharga. Nah, jadi kalau dari ulama kontemporer menyampaikan kalau itu sudah diniatkan untuk diinvestasikan, diperjualbelikan, nah ini masuk ke zakat perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Siap, terima kasih Ustaz Adam jawabannya. Jadi dua pertanyaan tadi sudah dijawab ya Bang Kakak ya. Yang pertama tadi bagaimana cara menghitung zakat perdagangan yang jika jenis produknya itu berbeda, itu sama saja karena dia sama-sama di satu jenis harta yaitu harta perdagangan. Kemudian yang kedua tadi ketika barang mewah itu dipakai berarti itu nggak kena zakat. Tetapi ketika sudah dinyatakan ingin diinvestasi atau diperjualbelikan maka itu termasuk harta yang wajib untuk dizakat. Gitu. Begitu ayah bunda abang kakak yang mungkin itu tadi merupakan pertanyaannya dan atau mewakili ayah bunda yang lain ya. Pertanyaan tadi semoga bisa Eh, menjawab. Bang, Begitu. izin itu ada pertanyaan di chat, Bang. Ada dua. Oh iya, Ustaz. Izin Ustaz, kalau untuk kolom chat, insya Allah nanti setelah ini akan kita tanggapi, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya aman Ustaz ya. Siap. Nah, jadi Pengen berzakat, tapi bingung mau konsultasi ke siapa? Sekarang kamu bisa berkonsultasi tentang zakat melalui telepon loh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Fauzan. Mau konsultasi tentang zakat penghasilan. Bagaimana ya perhitungannya? Oh, baik Mas Fauzan. Jadi, zakat penghasilan ialah merupakan zakat. Nah, sekarang kamu juga bisa konsultasi zakat secara langsung di rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ustaz. Siap, izin ya Pak. Gampang kan? Yuk segera konsultasikan zakatmu. baik, ayah bunda abang kakak, insya Allah kita akan lanjutkan. Namun sebelum itu, saya ingin memberitakan dulu jika ayah bunda abang kakak sudah ada yang terlalu larut di wilayahnya udah pukul mungkin hampir 11 malam. Nah, jadi jika ingin meninggalkan Zoom dipersilahkan, tetapi jika ada pertanyaan belum terjawab, silahkan menghubungi kontak admin zakat kami atau konsultan zakat BMI. Nanti silahkan ditanyakan saja di situ, insya Allah akan ditanggapi oleh konsultan kita. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, nah jadi dari konsultan kita, Ustaz Muhammad Zakwan akan menyampaikan terlebih dahulu secara singkat terkait dengan program yang ada di Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Nah, mungkin boleh dibahas.
Nah, jadi izinnya yang minta Bang Kakak. Nah, jadi kepada Ustaz Zakwan dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Dani. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abang kakak, ayah bunda, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di bulan suci Ramadan ini, setelah tadi kita telah melaksanakan sholat tarawih, dilanjutkan dengan belajar kembali terkait dengan salah satu syariat yang sudah Allah tetapkan kepada kita semua. Dan semoga segala aktivitas kita pada hari ini sampai malam ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Amin. Baik abang kakak, ayah bunda tadi Masya Allah kita sudah banyak mendengarkan dan mendapatkan ilmu, bahkan insight baru dari Ayaman bahwasanya ternyata kalau kita ingin menjadi orang yang levelnya itu adalah beriman, salah satunya yaitu membayar zakat dengan keimanan kita dalam artian dari kesadaran kita sendiri. Nah, tentunya abang kakak ayah bunda, kami dari Baitul Mal Munzalan Indonesia yang dalam hal ini sebagai lembaga sosial yang diamanahkan sebagai jembatan amal soleh, yaitu mengantarkan amanat baik dari orang baik untuk orang baik. Jadi abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi, ya, maaf bang, kayaknya ada suara yang bocor nih. Tapi nak lagi, Oke, jadi saya lanjutkan. Oke, baik, izin saya lanjutkan. Jadi abang kakak ayah bunda, kami dari Baitul Mal Munzalan Indonesia yang tugasnya sebagai jembatan mempertemukan orang baik dengan orang butuh, tentunya ini mendapatkan tugas tidak hanya dari pemerintah saja. Dalam hal ini sebagai lembaga amil zakat nasional, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan izin pemerintahnya. Tapi ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang tadi kita sama-sama belajar, khuz min amwalihim shadaqatan. Kata Allah, ambillah zakat. Dalam hal ini ada kata khus, itu adalah filul amr, kata perintah. Kalaulah yang memerintahkan itu adalah mungkin atasan kita aja, kita sudah segan atau sudah sungkan kalau untuk tidak mengerjakannya, apalagi ini yang memerintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memintakan kepada siapa? Kepada amil yang sudah memiliki porsinya untuk mengingatkan, untuk mensiarkan, untuk mengajak orang untuk senantiasa menjalankan syariat Allah yang bernama zakat. Maka abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, selain kami menghimpun dana atau menghimpun dana abang kakak ayah bunda dalam bentuk zakat, maka tugas kami juga yaitu adalah sebagai menyalurkan dana zakat yang sudah abang kakak ayah bunda amanahkan kepada kami. Nah, yang ingin kami sampaikan di awal, kami mengambil strong wine, kami mengambil pelajaran yang sudah ada ibroh atau pelajaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 60 dijelaskan fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Yang artinya jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi daripadaku dan jangan kamu mendekatiku. Kami ambil pelajaran dari ayat ini, kami ambil ibrah dari ayat ini, bahwasanya abang kakak ayah bunda, ketika Nabi Yusuf memiliki kewenangan, memiliki amanah sebagai seorang amir, dalam hal ini pemerintah, memiliki sistem untuk bagaimana orang yang diaturnya itu dapat mengikuti polanya. Dalam hal ini memaksa abangnya untuk mendatangkan Bunyamin. Kalaulah tidak mendatangkan Bunyamin, maka dia tidak akan mendapatkan jatahnya. Nah, bang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sebagai seorang amil ada diajarkan yaitu ada 3 level kesadaran. Yang pertama, yang memberi haruslah lillah. Dalam hal ini sebagai seorang muzaki, sebagai seorang munfik, kita harus lillah. Lillah dalam level keimanan tadi. Yang menyalurkan haruslah amanah dan yang menerima haruslah qanaah. Nah, ketiga ini, abang kakak ayah bunda itu harus memiliki kesadaran penuh bahwasanya yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam menyalurkan zakat, kami dalam hal ini mengajak para mustahik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ingin mendapatkan hak zakatnya, maka harus taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memakmurkan masjid terlebih dahulu, harus ngaji terlebih dahulu, harus meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak mau, maka kita tidak akan memberikan zakatnya. Sehingga Bang Kakak Ayah Bunda, orang yang kita berikan zakatnya, orang yang kita salurkan zakat ini, insya Allah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kami memiliki tagline yaitu menyalurkan zakat kepada orang yang mau diajak untuk taat, insya Allah bermanfaat. Kemanakah kita mengajak para mustahik ini untuk taat? Yaitu ke masjid. Karena kami meyakini aqimus sholah wa atuz zakat itu tidak dapat dipisahkan. Maka pusat kegiatan yang kita lakukan dengan para mustahik ini adalah kembali ke masjid. Dengan cara apa? Nah, maka izin slide selanjutnya. Lagi Kak yang 3 kesadaran. Izin, yang karakteristik program yang kami lakukan di sini, Abang Kakak Ayah Bunda. Afwan, Kak, yang selanjutnya, karakteristik programnya yang kita lakukan. Nah, Abang Kakak ya Bunda, jadi ada 3 kegiatan yang wajib dilakukan oleh mustahik yang akan kita berikan bantuan. Yang pertama, yaitu ada namanya kegiatan mustahik mengaji. Mustahik mengaji ini, Abang Kakak Ayah Bunda, kita mengajak para mustahik untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengaji. Karena kalaulah ingin kehidupan kita diperbaiki Allah, maka kita harus perbaiki juga kualitas bacaan Al-Quran kita. Dan insya Allah ketika sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ketika kita memaksa para mustahik untuk belajar dengan Al-Quran, Masya Allah tabarakallah, kami mendapatkan data atau mendapatkan hasil survei tersebut, ternyata Pak ibu-ibu ini sebenarnya pengen mengaji, tapi bingung mau mengaji di mana dan mau mengaji sama siapa. Nah, ternyata mereka itu ada rasa ingin kembali ke Allah, tapi bingung mau kemana dan mau belajar ke siapa. Bingung mau kemana karena tidak ada tempatnya, bingung mau belajar ke siapa karena mungkin usianya sudah rentan dan lain sebagainya. Maka dalam program Mustahik ini, kami mengajak para mustahik itu untuk sama-sama kita memakmurkan masjid dengan cara belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar hafalan surat, dan amalan-amalan yang dapat diamalkan dalam kehidupan. Outputnya, harapan besar kami, mustahik ini semakin tingkat takwanya semakin naik. Dan insya Allah tingkat ketakwaan mustahik ini semakin meningkat dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kegiatan yang kita lakukan dengan para mustahik tadi yaitu adalah mustahik peduli. Bagaimana kami mengajak para mustahik untuk meningkatkan kepeduliannya menjadi mental berbagi, mental kaya. Karena Bang Kakak Ayah Bunda, saat ini banyak juga orang yang SMS, yaitu sudahlah miskin sombong. Kami pernah mendapatkan mustahik sudah kita bantu. Masya Allah tabarakallah, bantuan yang diberikan itu tidak pernah cukup. Bahkan meminta terus dan lain sebagainya, merasa dikasihani setelah kita bantu. Tidak ada progresnya juga, tidak taat juga kepada Allah. Oh, berarti kayaknya ada yang salah. Ternyata dia berharap kepada lembaga, padahal harapan yang utama itu adalah kepada Allah. Maka kita wajib ajak mereka ke masjid. Nah, mustahik peduli nih Abang Kakak Ayah Bunda, kami mengajak para mustahik dengan sedikit rezeki atau sebagian rezeki yang didapatkan dapat dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan lagi. Contohnya dalam tabungan surga mustahik. Alhamdulillah Bang Kakak Ayah Bunda, kalau di tahun kemarin itu para mustahik bisa menyumbang 4 ekor kambing dalam kurbannya. Dari hasil tabungan mereka bisa juga ikut dalam kegiatan kurban double pahala.
Ada juga tabungan umroh Pak Widi yang tadi kita saksikan videonya, itu sebagian rezeki setiap bulan dari penghasilan rotinya itu ditabungkan dan mereka diniatkan untuk umroh ke Baitullah. Dan mustahik berbagi, dan kemarin kita juga sudah silaturahim ke rumahnya Pak Widi dan Pak Khairul. Jadi Pak Widi ini adalah salah satu mustahik yang memang secara ekonominya sudahlah mohon maaf memang di bawah standar, bahkan rumahnya itu tidak ada kamarnya. WC-nya juga baru dibuatkan, alhamdulillah mendapatkan dana pemerintahan. Nah, dari sedikit rezekinya itu beliau bagikan kepada tetangganya yang anak yatim yang tidak ada orang tuanya. Kenapa mau dibagikan, Pak? Karena saya juga pernah susah, Pak. Karena saya juga pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Akhirnya dari sedikit rezeki yang mereka dapatkan dari program Roti Kampung ini mereka bagikan. Masya Allah, tabarakallah,nya Bang Kakak Ayah Bunda, sekedar info, Pak Widi yang dulu hanya penghasilan 500.000 serabutan, kerjanya serabutan, itu alhamdulillah atas izin Allah saat ini sudah bisa di angka 2 juta bahkan sampai 3 juta dalam setiap bulannya dari penghasilan roti tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah mustahik mandiri. Nah, program ini kita akan berikan kepada mustahik yang mau mengikuti kegiatan mustahik mengaji dan mustahik peduli. Jadi, filter awal kami itu adalah mereka yang mau diajak untuk taat dulu. Kalau mereka tidak mau diajak untuk taat, maka kita tidak akan bantu secara ekonomi mereka. Maka Bang Kakak Ayah Bunda, kenapa kami melakukan demikian? Karena kami meyakini kita ini sebagai jembatan mempertemukan orang baik dengan orang butuh. Mungkin di dunia ketemunya itu hanya sebatas manfaatnya saja. Kita belum bisa tatap muka dan lain sebagainya. Tapi kami berdoa semoga bisa dipertemukan nanti di mana? Di surganya Allah. Nah, untuk bertemu di surganya Allah tentunya butuh yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketakwaan berjamaah inilah yang kita lakukan, yang kami upayakan bagaimana program-program yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat umat. Lanjut, Abang ke Ayah Bunda, izin Kak yang tadi kemana sih zakat kita itu salurkan? Nah, zakat itu Abang Kakak Ayah Bunda kita salurkan tentunya kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa akhirul ayat. 8 asnaf inilah memang zakat ini tidak boleh disalurkan keluar dari 8 asnaf ini. Beda dengan infak. Kalau infak akarnya lebih lentur, bisa disalurkan kemana saja. Anak yatim itu belum tentu boleh disalurkan zakatnya, Bang Kakak Ayah Bunda. Kalau anak yatimnya kaya atau anak yatim sudah memiliki tanggungan, itu tidak boleh untuk disalurkan zakat. Orang kaya tidak boleh disalurkan zakat. Keturunan Nabi kita tidak boleh salurkan zakat. Maka zakat itu memang sudah Allah tetapkan ke 8 golongan asnaf. Yang slide sebelumnya Kak, Nah, Abang Kakak Ayah Bunda, dari 8 asnaf yang sudah tertera di dalam Al-Quran, kami kerucuti lagi, kami spesifikasi lagi ke mustahik yang mana. Pertama, mustahik yang mau diajak untuk taat kepada Allah. Biasanya asnafnya apa ini? Asnafnya adalah asnaf fakir, asnaf miskin. Mereka akan kita berikan zakatnya, kebutuhan ekonominya, kalaulah mereka tadi mengikuti program mustahik mengaji dan peduli. Yang kedua, Bang Kakak Ayah Bunda, yaitu adalah para pejuang Allah, asatid wa asatiza. Alhamdulillah kami program gerakan infak beras sudah 6.000-an pondok yang sudah kita bantu. Nah, kalaulah infak itu kita sudah dalam bentuk charity, pemberdayaan yang kita lakukan adalah para dengan asatid wa asatizanya dengan memberikan skill. Salah satunya video yang tadi sudah kita tonton yaitu adalah pelatihan terapis sehat. Kita memberikan pelatihan kepada para asatid itu totok punggung, bekam, dan lain sebagainya. Ini sebagai harapannya bisa juga menjadi tambahan penghasilan bagi mereka. Dan sekaligus ada nilai syiarnya juga, yaitu menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW dengan berbekam. Yang ketiga, yaitu para mustahik produktif istimewa. Siapakah para mustahik produktif istimewa ini? Adalah mereka yang berjuang di jalan Allah tapi tidak menampakkan kemiskinan atau kehidupan mereka karena mereka fokus dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan orang mengira ternyata mereka itu adalah orang kaya, padahal
mereka itu orang yang termasuk kategori fakir dan miskin, tapi mereka tidak menampakkan. Mereka adalah para guru ngaji kampung, para penggali kubur, para pejuang agama Allah, dan para mereka-mereka yang memang tidak menampakkan kemiskinannya, dan mereka niatnya adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para penggali kubur, penjaga penjaga kubur, pemandi jenazah, dan mereka-mereka yang biasanya kami sebut juga dengan hamba Allah istimewa ini ya, yang kita bantu, yang kita salurkan zakatnya. Karena dari perjuangan mereka inilah insya Allah mengalir juga pahalanya kepada kita semua. Abang kakak yang dirahmati Allah. Mungkin kita tidak bisa mengajar orang untuk belajar ngaji, tapi dengan kita menyalurkan zakat kepada guru ngaji, alhamdulillah kita mendapatkan pahala dari mereka yang sudah mengajar ngaji. Sebagaimana hadisnya man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Lanjut, bang kakak ayah bunda, untuk selanjutnya inilah 4 pilar program di Baitul Mal Munzalan Indonesia yang sudah kita petahkan. Pertama ada yang namanya program kemanusiaan. Program kemanusiaan ini kita biasa fokus kepada bencana alam, program-program yang memang terjadi biasanya karena ada sesuatu seperti bencana alam, banjir, seperti banjir yang kemarin terjadi di Bekasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami juga ikut turun dan ikut membantu. Yang kedua ada program kepedulian. Program ini berfokus untuk memberikan kepedulian kepada orang-orang yang memang membutuhkan, abang kakak ayah bunda. Tadi seperti Mustahik Produktif Center, Mustahik Produktif Istimewa, dan lain sebagainya. Dan program pendidikan, ini adalah program yang kita fokus untuk mempersiapkan kader-kader terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dari beasiswa yang kita berikan lahirlah para kader pejuang agama Allah selanjutnya. Alhamdulillah kita ada kader yang kita sudah kesekolahkan di pondok pesantren, di Gontor, di pesantren-pesantren Sekubang, dan lain sebagainya. Yang insya Allah bahkan sudah ada yang sekolah di Mesir, yang insya Allah ini juga yang nanti ikut berkontribusi dalam syiar zakat maupun syiar-syiar yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah program kesehatan. Program ini fokus dalam memberikan kesehatan kepada para mustahik dengan dengan tagline sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Nah, harapan kami bisa memiliki rumah sehat dan rumah bersalin syar'i, dan minta doanya Bang Kakak Bu Ina. Alhamdulillah rumah sehat saat ini kita sudah memiliki yang di Pontianak, dan minta doanya semoga lahir rumah sehat di kawasan wakaf produktif kami lainnya. Baik, mungkin ini Bang Dani penjelasan singkat terkait dengan program yang sudah kita jalankan, dan tentunya abang kakak ayah bunda ini program yang kami jalankan. Bagi abang kakak ayah bunda yang tadi mempercayakan kepada kami, insya Allah akan kami salurkan zakat ini kepada orang yang taat, insya Allah jauh lebih bermanfaat. Baik, terima kasih Ustaz Zakwan atas penjelasannya. Jadi begitu ya Ibu dan Abang Kakak, sudah disampaikan tadi programnya apa aja, fokusnya di bidang mana aja, dan kalau output dari Mustahik Mandiri itu udah beberapa yang udah kita jalankan, udah disampaikan oleh Ustaz Zakwan. Terima kasih banyak Ustaz Zakwan. Nah, izin Ibu dan Abang Kakak, di sini masih bertahan 61 peserta. Nah, jadi insya Allah kita akan memasuki sesi terakhir di Q&A. Jadi insya Allah ada pertanyaan terakhir yang akan langsung dijawab oleh Ustadz Adam Pratama. Izin operator, boleh ditampilkan pertanyaannya, Kak? Oke, baik. Nah, jadi izin Ustadz Adam, di sini ada pertanyaan terakhir. Ustadz izin bertanya, Nggih, apakah boleh menyalurkan zakat sendiri ke ibu atau keluarga terdekat, atau sebaliknya disalurkan ke lembaga zakat? Oke. Gitu. Baik, ini saya jawab di Universitas Zakwan karena tadi lobet izin. Dahulu Rasulullah itu memerintahkan Zaid untuk mengambil zakat di Yaman. Berarti Zaid ini seakan-akan untuk yang saat ini terjadi ya di zaman modern sekarang itu layaknya amil, layaknya lembaga. Nah,
boleh tidak zakat itu disalurkan sendiri ke ibu atau ke keluarga terdekat? Zakat itu adalah wajib syariat. Bahkan zakat eh, saking pentingnya Allah menjelaskan detail asnaf-asnafnya. Yang pertama itu ini ada dalam Quran surat At-Taubah ya kan ayat ke-60 innamas shadaqatu lil fuqara fakir wal masakin orang miskin wal amilin 'alaiha dan amil wal muallafati qulubuhum dan muallaf wa fir riqab ini hamba sahaya wal ghorimin orang punya hutang wa ibnu sabil wa fisabilillah. Ada ibnu sabil yang kehabisan bekal dalam perjalanan karena Allah ya kan tidak bermaksiat dan fisabilillah orang-orang yang berperang atau orang memperjuangkan agama Allah. Itu sudah jelas asnafnya. Jadi adanya asnaf di sini adalah untuk membatasi bahwa yang menerima zakat itu tidak sembarangan gitu. Karena Allah memberikan syariat zakat bukan hanya sebagai kewajiban, ada maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada maksud-maksud dari syariat yang Allah berikan. Apa maksud syariatnya? Supaya tidak ada yang miskin, supaya tidak ada yang kelaparan, gitu kan? Nah, maka di bulan Ramadan ini kita kelaparan semua supaya kita merasakan bahwa ada orang-orang yang emang dia setiap hari seperti ini gitu loh. Nah, maka tadi ibu itu bukan dikatakan zakat karena itu keluarga kita, karena itu orang tua kita, itu namanya nafkah gitu. Nah, boleh nggak sih ke keluarga terdekat? Ada ulama yang mengatakan boleh untuk menjaga silaturahim. Tapi gini, ketika zakat itu dibagikan sendiri, pertama, apakah dia tepat menyalurkannya? Tadi kan sudah dijelaskan sama Zakwan. Kita nyalurkan kepada emang orang yang kita bagikan, yang kita berikan zakat itu kan zakat ini yang di Indonesia potensinya 370 triliun, tapi yang baru didapatkan 40 triliun. Itu sangat sedikit sekali. Bagaimana garam ini supaya bermanfaat di dapur, bukan ditabur begitu saja di lautan. Nah, maka caranya kita sampaikan, kita salurkan ke lembaga yang dipercaya, yang amanah, yang transparan, yang profesional, yang dia sudah jelas program-programnya. Supaya apa? Supaya ada pemerataan gitu. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Kenapa kita wajib membayar zakat ke lembaga. Kalau dibagikan sendiri, pertama, ada orang yang menjadikan zakat ini sebagai bentuk pride-nya dia. Aku bagikan zakat. Kalau ini sebagai bentuk kekuasaan aku, supaya misalkan keluarga aku nurut, supaya aku dipandang. Nah, ada seperti itu. Ini yang salah niatnya. Ada lagi yang dia bayar zakat sendiri dengan pilih kasih. Nah, ini hati-hati. Kalau di lembaga zakat dia sudah dikurasi, sudah disurvei, bahkan ada program-program yang membuat mereka itu tadi dekat dengan Allah, gitu. Ya, jadi kalau misalkan boleh nggak, awas, hati-hati salah akad. Ya kan, ibu ini bukan asnaf, gitu. Ibunya ini kenapa dia? Sebagai apa? Kalau ibunya punya mobil, kalau ibunya punya rumah, gitu kan. Kalau ibunya masih bisa makan, berarti itu bukan asnaf zakat. Tadi sudah dibatasi 8. Bayangkan 8-8-nya disebutkan detail oleh Allah zakat ini. 8-8-nya disebutkan berarti apa? Membatasi cuma 8 yang dapat. Gitu. Yatim, kalau yatim itu punya warisan banyak ya nggak dapat. Dia bukan fakir miskin, apa akadnya? Gitu. Ya kan tunanetra nggak bisa bekerja berarti dia bisa masuk dalam fakir. Gitu ya. Nah, tadi begitu kira-kira Bang Dani. Keluarga terdekat kalau misalkan eh untuk silaturahim ya kan menjaga silaturahim, tapi tadi lebih tepatnya kalau ke keluarga itu adalah infak asnafnya. Ya kan? Yas'alunaka madza tunfikun. Qul ma anfaqtum lil walidain. Infak ini kan kata-kata anfaqa yunfiqu. Infak untuk orang tua, wal aqrabin dan kerabat. Kerabat itu tadi terdekat. Kalau bayar zakat ke 8 asnaf. Kalau ke kerabat, ke keluarga itu namanya infak. Maka kalau ada orang bayar zakat, jadi gini, terakhir ya, logikanya gini. Kita dapat gaji bulanan, misalkan gaji kita 10 juta. Oke? Ketika kita dapat tanggal 25 masuk di rekening kita 10 juta, bunyi ya pemberitahuan dari rekening kita 10 juta. Nah,
10 juta ini kan kalau dibahas itu sudah masuk sudah masuk zakat profesi tiap bulan. Ketika kita dapat 10 juta, kita harus ingat siapa sih yang ngasih rezeki ini? Allah. Maka tunaikan kewajiban kita kepada Allah terhadap harta kita. Berarti apa? Zakat. Bayarkan kemana? Ke lembaga, gitu yang dipercaya, ya kan? Ke lembaga yang emang benar-benar dia punya program bagus dan istilahnya program untuk kemaslahatan. Ke lembaga. Setelah kita keluarkan kewajiban kita, barulah kita ingat siapa keluarga kita, ingat orang tua kita, ingat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah infak. Ingat anak yatim, itulah infak. Ingat istri kita, itulah nafkah infak. Ingat ibu kita, itulah nafkah infak. Jadi bukan zakat. Zakat tetap dikeluarkan tadi 2,5%, tapi ke lembaga. Olehnya infak. Nah, coba diamalkan. Zakatnya kita keluarkan ke lembaga, infaknya kita keluarkan ke kerabat atau ke yatim, ya kan? Kemudian wakafnya kita keluarkan untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, masya Allah, ya kan, powerful. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Allah mudah-mudahan tambahkan terus rezeki kita. Karena sejatinya mana kosot sodakotun, mana kosot mana kosot malun ya bisodako. Jadi nggak akan kurang tuh, ya kan, harta itu kalau disedekahkan. Bal yazdad, tapi dia bertambah dan terus bertambah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Adam atas jawabannya. Nah, jadi begitu ya Ayah Bunda Abang Kakak yang mungkin tadi itu merupakan pertanyaan dari Ayah Bunda Abang Kakak. Nah, jadi lebih baiknya zakat itu disalurkan ke lembaga supaya penyalurannya merata, nggak salah sasaran dan sesuai dengan asnafnya. Begitu Ayah Bunda Abang Kakak, Alhamdulillah sesi pertanyaan atau tanya jawab sudah berakhir ya. Dan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan jam juga sudah menunjukkan pukul 10:11 untuk waktu Indonesia bagian Barat karena kita juga memikirkan mungkin ada ayah bunda yang dari bagian tengah atau Indonesia bagian timur ini sudah sangat larut sekali. Jadi insya Allah kita cukupkan dulu seminar zakat kita pada malam hari ini. Namun untuk beberapa pertanyaan di kolom chat izin belum bisa kita tanggapi sekarang. Mungkin kalau bisa saya tanggapi secara umum, tadi ada yang bertanya apakah boleh mengeluarkan zakat penghasilan langsung setiap bulannya. Itu sependek pengetahuan saya, jika sampai nisabnya itu diperbolehkan. Kemudian apakah jika belum sampai nisab itu boleh mengeluarkan zakat 2,5%, apakah itu termasuk infak atau zakat. Nah, itu sebagai latihan kita untuk berzakat, tetapi itu termasuk ke infak. Nah, tapi jika ayah bunda abang kakak masih ya ragu atau ingin bertanya lebih lanjut lagi atas apa yang saya berikan, nanti silahkan ayah bunda abang kakak dapat menghubungi nomor admin kami, yaitu nomor konsultasi zakat ya udah saya kirim di kolom chat di 08 11 56 79 103. Jadi untuk ayah bunda abang kakak yang belum bisa kami jawab pertanyaan di kolom komentar atau belum bisa berkesempatan bertanya langsung, nah jadi silahkan kami menyediakan nomor layanan konsultasi zakat, nanti silahkan langsung hubungi saja, nanti akan ditanggapi oleh tim Baitul Mal Muzalah Indonesia gitu. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, izin mungkin saya akan menyampaikan atau mengulas secara singkat apa yang sudah disampaikan oleh Ayahman tadi. Nah, jadi level manusia itu ada 5. Kalau dari yang paling bawah dulu, kita mulai dari level 5 itu ada yang manusia terpaksa. Kemudian level keempat ada yang ikut-ikutan. Level yang ketiga ada yang percaya. Percaya percaya yang batil. Kemudian level yang kedua itu ada levelnya naik turun.
level ya, itu level yakin dan level iman. Kalau level yakin itu di Quran surah At-Taubah ayat 103. Jadi masih dijemput, masih diingatkan untuk bayar zakatnya. Tetapi kalau sudah di level iman, itu di Quran surah Fusilat, Quran surah ke-41 ayat 6, itu dari kitanya sendiri udah ada kesadaran, nggak perlu diingatin lagi untuk langsung menunaikan zakatnya ke lembaga ambil zakat. Nah, jadi mungkin di sini ada ayah bunda yang sering diingetin sama customer service kami itu bukan sebagai bentuk kami untuk seperti meneror ayah bunda, tetapi bersyukurlah masih kita diingatkan oleh Allah melalui customer service. Nah, jadi jangan berprasangka buruk dulu, kita berprasangka baik bahwa Allah masih ingin kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, bukan menjadi hamba yang musyrik. Begitu ayah bunda abang kakak, saya ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Ayah Man yang telah menyampaikan materi dan juga kepada konsultan zakat kita Ustadz Adam Pratama dan Ustadz Zakwan. Terima kasih banyak sudah samai seminar zakat kita pada malam hari ini, dan juga tidak lupa ayah bunda abang kakak ya yang sekarang masih bertahan di 55 peserta di pukul 10 malam. Saya ucapkan syukron jazakumullah khairan. Makasih banyak, semoga apa yang udah ayah bunda luangkan waktunya ini Allah terima, Allah catat sebagai amal soleh yang Allah ridhoi. Allah arinkan pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, semoga menjadi wasilah untuk dosa-dosa kita di masa lalu, dan Allah jauhkan kita semuanya dari hamba-hamba yang musyrik. Amin, Allahumma amin. Insya Allah sebelum, maksudnya setelah saya tutup, jangan keluar Zoom terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto yang nanti akan dibantu oleh operator. Jadi setelah saya tutup nanti tolong diaktifkan kameranya. Di sini mungkin juga ada beberapa asatid ya, jazakumullah khairan. Saya cukupkan dulu, yang baik-baik itu datang dari Allah, yang kurang-kurang datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Baik. Izin ibu abang kakak boleh diaktifkan kameranya bagi yang tidak berhalangan karena kita akan memasuki sesi foto bersama yang akan dilakukan oleh tim operator. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke, tahan dulu untuk slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide terakhir, slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah sudah ditutup tadi. Silakan ayah bunda abang kakak jika ingin melanjutkan ke aktivitas berikutnya atau langsung istirahat, kami persilahkan. Terima kasih banyak ayah bunda abang kakak. Siap, Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Siap, sama-sama Bunda. Sehat-sehat Bunda ya. Amin, amin, amin. Barakallah. Siap. Di sini juga ada teman-teman dari Baitul Mal cabang. Makasih banyak sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kasih banyak. Di sini ada Kak dari KPBM Bengkayang, Kak Tri Kamelda, dan ada Kak Suna dari Sambas juga. Tadi beberapa sudah ada yang keluar lebih dahulu. Makasih banyak ilmunya, semoga bermanfaat ya. Untuk ayah bunda yang lain, makasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di seminar zakat malam hari ini.
Oke, kami persilakan ya untuk ayah bunda abang kakak jika sudah ingin meninggalkan Zoom, kami persilakan. Makasih banyak. Kami ucapkan sehat-sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Jika ada pertanyaan atau yang belum dijawab, silakan menghubungi kontak konsultasi zakat kami yang sudah kami bagikan di kolom chat atau dapat menghubungi admin ketika pendaftaran sebelumnya. Dari Sambas PMI